Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini kebetulan ada barusan dianterin kasus pasien giginya patah ya, patah, dan kita mau kembalikan, disambung gitu. Dan untuk penyambungan ini kan pasien maunya sama persis, baik di luar maupun di dalam itu dengan ketebalan sama persis, dengan tidak ada nanti jadinya ya, tidak ada ketambahan akrilik di daerah lain menjadikan lebih tebal. Jadi pertama-tama kita harus lem dulu, dan ini harus diingat harus betul-betul pas, karena saat nyambung ini dia meleset sedikit saja, gigi palsu itu sudah tidak akan pas lagi dipasang di dalam mulut, bisa sakit, bisa longgar. Ya, kita coba lem ya. Tapi saya akan sampaikan dulu, lem ini sifatnya sementara, nanti dibuang lagi. Saya ulang, nyambung pakai lem ini sifatnya sementara, nanti lem dibuang lagi. Kenapa? Karena lem ini tidak boleh ada di dalam mulut. Jadi ini hanya untuk sementara saja. Kita sambungkan ya sementara. Kalau yang belum yakin bisa ngepaskan sekali, mendingan 2 orang. Kalau yang belum yakin bisa ngepaskan dalam waktu cepat, mendingan 2 orang. Karena saat ini meleset sedikit, gigi palsu sudah tidak akan pas lagi. Oke, sambil tunggu keras, mungkin dianu dulu Kak. Ya, lanjutkan yang tadi ya, kita kasih lem sementara, nanti lemnya dibuang. Nah, setelah itu saat kalau ini kita dibuang biar tidak berubah posisi, tidak meleset sama sekali, kita kasih dudukan di sininya. Bisa pakai dental stone, hanya karena ini pasiennya buru-buru, kita butuh waktu yang cepat, jadi saya nggak pakai dental stone, saya pakai pati ya, untuk bikin dudukan dulu. Ada yang nyebut giblok kalau pakai gip, cuman ini pati ya, pati blok mungkin gitulah ya. Oke. Karena kalau kita gunakan pati ini dia hanya dalam waktu mungkin 3-5 menit dia sudah keras. Apa gunanya pati ini? Nanti saya jelaskan. Oke. Sudah. Nah, kita taruhkan di dalam ini ya, terutama di daerah patahan. Kita bikin namanya, kalau saya sebut aja dudukan. Jadi nanti saat dipatahkan ulang, lemnya dibuang, patahan dilebarkan, dikasarkan, itu posisinya sudah ada dudukannya. Kalau mau semua boleh, tapi utamanya di daerah patahan dan kiri kanannya. Ya. Tunggu keras, mungkin ini sekitar ya kurang lebih 5 menitan lah dia sudah ini. Oke ya, sambil nunggu keras. Mungkin ada yang penasaran kok ini kerja ada nganging-nganging itu apa? Ayo coba putarkan Kak. Ini kebetulan kita lagi pada ngerjakan gigi palsu semua ini. Ada yang beda, ada yang nyusun di sebelah, makanya suara mesin, mohon maaf. Nah ya, kita tunggu keras. Itu sekitar 2 menit, 3 menit saja ke depan dia udah keras. Nanti kita tunggu aja.
saat kita nggak bikin dudukan dulu, nanti kalau kita patahkan, kita buang lemnya, acuannya tidak ada lagi gitu. Atau saat kita nyambung tanpa dudukan, ini tidak akan tersambung sempurna sampai tembus ke dalam, paling hanya daerah luar. Ini tujuannya kan nyambung sempurna sampai tembus ke semuanya, tetapi ketebalannya di daerah dalam juga pas, tidak ada ketambahan akrilik sama sekali. Di daerah luar juga ketebalannya pas. Saat dipasang di pasien ngerasa tidak ada perubahan dari sebelum gigi ini patah dipakai dan setelah patah disambung. Ya, jadi itu arti pentingnya ini. Kenapa saya nggak pakai gips atau dental stone? Lama, setengah jam baru keras. Pasiennya nggak bisa makan nanti. Ya. Cuman harus diingat, saat kita ada gigi patah yang disambung juga kita harus sampaikan, kita hanya sebatas menyambung patahnya saja seperti sedia kala. Andaikan gigi ini awalnya longgar, dia akan tetap longgar. Awalnya sudah longgar, sudah pemakaian lama, ya dia akan tetap longgar. Kalau untuk menyelesaikan longgar tentu tekniknya berbeda lagi. Bisa memang pasien bikin baru, bisa memang cetakan baru gigi lama, nanti kita namanya rebasing atau relining gitu ya. Nah, cuman ini sebatas patah kita sambung sesuai sebelumnya. Oke. Bentar lagi. Sengaja ini video enggak kita potong, jadi memang tahu bahwa dengan pati ini cepat untuk mengerjakan gigi palsu yang patah. Hanya harganya lumayan ini patinya, lebih murah gips atau dental stone. Ya, saat kita tekan sedikit pakai kuku masih ada batas, berarti ini kurang sedikit lagi keras. Terus lagi kelebihan pakai pati, pertama cepat, yang kedua kalau kita pakai gips ya atau dental stone ya, nanti kita biar nggak lengket giginya ke gipsnya, kita mesti pakai separating ya, CMS. Tapi kalau kita dengan pati ini tidak perlu separating nanti, karena tidak akan lengket akrilik dengan pati ini nantinya. Oke, sudah keras. Nah, kita coba buka. Ya, dia keras. Ya, membentuk apa? Satu pola. Jadi saat ini kita patahkan lagi, kita kembalikan, kita udah punya dudukan. Nah, tadi ya, kenapa saya bilang tadi lem sementara? Ya sekarang lemnya dibuang. Sekarang lemnya dibuang. Lemnya dibuang, berikut patahannya dilebarkan ya. Nah, kebetulan ini memang gigi palsu yang ada, kayaknya udah patah beberapa kali nih. Ini ada matchnya ini. Kita buang aja sekalian, nanti diganti baru.
jaringnya kita buang aja lah sekalian. Jangan potongan mes sedikit. Oke ya, sudah kita potong miring. Dan selesai. Dan ini dan taruh sana. Oke ya. Terus apa namanya? Nah ini dibuang habis terus gimana? Diginikan lagi kan tidak pas lagi gitu kan? Gerinda ya, udah kita gerinda. Terus nyambungnya gimana? Kan susah ini nyambungnya. Nah itu dia pentingnya dudukan. Jadi saat kita kembalikan ke sini, dia sudah punya dudukan. Kita tinggal nambah daerah yang ini tadi. Kenapa lebar sekali ya? Karena ada mes tadi yang kita buang sekalian. Sudah tidak pas lagi. Oke. Nah, terus ada yang dibikin dovetail gitu kan. Misalnya ada yang dengan dibikin dovetail sangkutan. Monggo bisa juga gitu. Oke, bisa juga dibikin dovetail juga bisa. Oke, sudah selesai. Nah, ini liquid self curing ya. Yang keramik aja coba kan. Nah, kita oleskan di daerah yang mau disambung. Oke, kita pasangkan tepat, jangan sampai meleset sama sekali. Kita kunci pakai lilin. Kenapa dikunci? Kalau enggak nanti akrilik saat mengeras itu mengeluarkan panas, bisa berubah posisi ini. Kita kunci. Oke ya, sudah ya. Selesai. Nah sudah, kita aplikasi self curingnya. Ini aja. Kita aplikasi. Nah ini insya Allah ada dudukan, jadi nanti jadi akrilik sambungannya enggak tambah tidak bagian dalam dan tidak tambah di daerah luar. Lebih bagus kalau
self curingnya ini semerek dengan head curing waktu bikin gigi palsu. Problemnya kadang kan kita nggak tahu dulu bikin giginya di mana gitu kan. Paling nggak warnanya kita cari yang mendekati lah. Kita tuang pelan-pelan. Udah ya, kita tuang. Ada yang biasa ini liquid lagi ditaruh gitu kan, terus jari dimasukkan, dihaluskan gitu kan. Ada yang biasa seperti itu, monggo. Tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Ini yang menjadikan bau di persambungannya. Yang kedua, adukan awal itu udah satu takaran. Saat kita tambah liquid lagi, satu bau, kedua rapuh. Kadang-kadang porus. Tapi kalau ada yang biasa dengan itu ya monggo. Cuman saya enggak. Biarkan tetap tebal. Nanti baru kita gerinda diratakan. Oke, sambil nunggu ini keras sekitar 5 menit 10 menit. Nah, mungkin kamera di cut dulu. Oke ya, melanjutkan yang tadi. Jadi ini setelah aplikasi self curing namanya. Tapi ya ada yang nyebut otomatis gitu, tepung otomatis ya monggo, bahasa bisa beda-beda ya, kira-kira begitu. Jadi setelah selesai kurang lebih 10 menit ditandai dengan tadi mengeluarkan panas. Itu pentingnya, makanya kita fix dengan lilin biar dia nggak berubah posisi. Kembali ke dingin itu menandakan self curing sudah keras gitu ya. Kita coba buka ya. Jadi lilin-lilin yang tadi kita fiksasikan kita buang. Oke, setelah selesai lilin-lilin kita fiksasikan, kita pastikan kita buang. Nah, ini hasilnya persambungannya tembus, tetapi tembusnya tidak menambah material atau ketebalan di daerah permukaan yang menyentuh permukaan mulut. Jadi tetap, karena saat ini tambah tebal, sudah pasti saat dipasang tidak seperti semula, bisa sakit, bisa longgar. Oke. Nah, dalam sudah tidak tambah tebal ya, tidak ada penambahan material. Sekarang luar kan tebal, tapi kalau luar kan kita bisa gerinda. Kita gerinda, kita kembalikan ketebalan seperti semula. Gerindakan. Kita pastikan ketebalannya kembali ke seperti semula. Jadi pasien tetap nyaman, tidak merasa ada perubahan sama sekali.
sudah mendekati, dikit lagi. Oke, sudah di dalam tidak ada penambahan material sama sekali, di luar juga sudah ketebalan sama dengan awalnya. Nanti kita lanjut ke finishing, pemolesan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pemolesan ya. Ini kebetulan juga orang saya lagi moles banyak kerjaan gitu kan. Ini kan lagi moles banyak kerjaan. Jadi sebelum ada pertanyaan mending saya jawab. Tidak semua pekerjaan bisa kita lakukan dengan kita pakai sarung tangan. Jadi di titik-titik tertentu kita tidak pakai sarung tangan. Hanya saya pastikan nanti setelah selesai dipoles, dicuci, kita masukkan ke alat steril, baru diserahkan ke pasien. Jadi ini kita tidak pakai sarung tangan, karena baling, resikonya kegedean. Tapi kita pastikan nanti kita cuci, kita masukkan satu alat steril, ultrasonik, baru diserahkan ke pasien, ya. Kita poles daerah persambungannya. Ini poles kasar dulu, dan ini dengan ada yang pakai kumis, tapi boleh juga pakai abu gosok, tetapi per sekian hari ganti yang baru. Oke, sudah selesai. Boleh nggak daerah dalam dipoles? Jangan, biar tetap kembali di posisi seperti sedia kala. Sudah selesai poles kasar. Baru kita menjelaskan ya di sebelah. Ya. Oke, sudah. Kita cuci. Dengan sunlight atau Mama Lemon. Kenapa tidak dengan Pepsodent? Menurut saya Pepsodent untuk gigi asli, tidak untuk gigi palsu. Setelah kita cuci, matikan dulu. Jadi sambungannya. Ya, di dalam tidak lebih menebal, di luar juga tidak lebih. Kembali ke posisi semula. Oke, setelah selesai kita cuci, kita masukkan satu alat ultrasonik. Oke, getar. Kita sterilkan. Baru nanti kita serahkan ke pasien. Oke. Nanti.
ini ya, gigi yang tadi sudah kesambung, sudah kita sterilkan, tinggal nunggu nanti pemiliknya, baru kita serahkan. Kita coba kembalikan kedudukannya tadi. Oke, pas. Karena kalau ini sempat baling, nggak pas, berarti ada masalah di pengerjaannya. Dan tentunya di mulut juga pasti nggak pas lagi. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah ini kuat sambungannya? Kita lihat sambungannya. Kuat. Self curing akrilik. Apakah ini sekuat aslinya? Tidak. Tetap lebih kuat aslinya karena aslinya dikerjakan dengan head curing, direbus. Ini sambungannya dengan self curing. Apakah tidak bisa nyambung dengan head curing? Bisa, tapi butuh proses lama, kurang lebih 8 jam. Dan pasien tidak mungkin nunggu selama itu juga, kecuali yang mau ya. Jadi ini persambungannya insya Allah waktu dipasang di mulut juga sangat pas. Jadi saat pesan sambung gigi palsu jangan pakai lem, karena lem tidak aman di dalam mulut. Yang kedua, sebisa mungkin jangan disambung sendiri dulu, karena saat disambung sendiri meleset sedikit itu sudah tidak akan pas lagi ya. Jadi itu, nah ini kok penasaran ini ada gigi banyak, ini apa gitu kira-kira. Ini gigi banyak bukan gigi yang akan dipasang ke pasien, bukan. Ini sampel-sampel kita, berbagai macam sampel, dan tidak pernah masuk ke dalam mulut dan tidak akan masuk ke dalam mulut. Ini sampel saja yang sengaja kita bikin. Tapi ada gambar yang unik nih, satu ini Kak, yang naik Vespa ini. Ini kebetulan saya saat mengisi pelatihan di Pekanbaru sama Mas Rofik Pekanbaru, saya dikasih oleh-oleh lukisan beliau. Bagus banget. Oke, ini hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari Budi Dental Batam, salam. Terima kasih.